Oke, kita lanjut lagi. Tapi untuk video kali ini saya masih tertarik dengan kasus Carok Madura nih. Jadi ada beberapa video nih yang akan saya bahas tentang Carok Madura. Tapi tetap untuk topik utama kita tidak kita tinggalkan, yaitu tentang kasus-kasus Rohingya. Karena kasus Rohingya ini sangat penting dan demi harga diri bangsa ini dan kenyamanan ataupun keamanan masyarakat warga lokal di Sumatera, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara. Tapi bukan hanya di Aceh dan Sumatera Utara, ini keseluruhan masyarakat Indonesia ini sudah merasakan resah dan khawatir akan semakin banyaknya para Rohingya yang masuk ke Indonesia. Namun di video yang sekarang ini yang kita bahas bukan fokus ke Rohingya, tapi saya akan mengkomentari tentang kejadian Carok Madura yang terjadi kemarin di awal tahun, yaitu di tanggal 12 Januari, sekitar 1 minggu lewat kejadiannya, dan belum lama sampai saat ini memang masih ramai dibicarakan di media-media sosial. Nah, si Hasan Busri dan siapa? Mat Wardi ya, melawan si Mat Tanjar dan Mat Terdam beserta anak buahnya. Nah, yang akan kita bahas adalah perbedaan hukum untuk kedua belah pihak. Nah, untuk kedua belah pihak ini kan sama-sama pelaku nih ya, walaupun satu korban satu pelaku, tapi sebenarnya ini sama-sama pelaku, yang satu kalah yang satu menang. Tapi ketika yang tumbang itu si Wardi dan Hasan Busri, itu hukumnya sudah berbeda lagi. Jadi sekarang yang tumbang itu kan bukan Hasan ya, Mat Tanjar dan Mat Terdam beserta dua temannya. Itu yang tumbang, dan pemenangnya adalah dua orang kakak beradik, yaitu Hasan Busri dan Mat Wardi. Nah, pasal yang diterapkan untuk Hasan Busri dan Wardi ini, kakak beradik ini adalah pasal berencana. Nah, ketika waktu kejadian itu terjadi, lalu yang tumbang itu si Hasan Busri dan Wardi yang tumbang nih, yang kalah, yang habis mereka, itu tidak kena pasal berencana. Nah, itulah perbedaan hukumnya di situ yang perlu kita bahas saat ini. Nah, kenapa? Karena di Indonesia itu nggak ada hukum pencegahan, adanya hukum ketika sudah terjadi. Nah, sedangkan kronologinya ini menurut cerita yang saya tonton di video-video pengakuan dari Hasan Busri dan Wardi, itu kan begitu ada motor, si Hasan Busri ini kan ada di tengah di pinggir jalan ya, menyapa, nanyalah mau kemana kak, kan seperti itu dalam pakai bahasa Madura tapi ya. Nah, setelah disapa si korban ini malah turun dari motor dan nggak terima dan mengatakan, kamu ngapain nyapa saya, kayak berani saja sama saya, kan seperti itu menurut ceritanya. Akhirnya apa? Dia dipegang dan ditempeleng lah. Yang megangin adiknya ya, ceritanya ya. Adiknya turun dari kakaknya yang megangin apa adiknya itu? Ya pokoknya salah satu di antara mereka megangin, dia yang satunya datang tempeleng, dan menurut cerita dari si Hasan Busri itu, si Mat Tanjar sudah bawa celurit, sudah diginiin dan ditahan nih sama si Mat Tanjar biar nggak mengenai tubuh si Hasan Busri itu sendiri. Jadi sudah menghindar tapi menangkis atau menghalang-halangi si celurit ini. Nah, juga sempat diludahi dan itu ditinju juga. Lalu ditantanglah untuk carok dan disuruh pulang mengambil alat. Nah, akhirnya pulanglah si Hasan Busri ini, ketemulah di jalan dengan adiknya si Wardi, dan sama-sama pulang ngambil celurit, pamitan sama ibunya sempat dicegah juga. Akhirnya tetap berangkat mereka berdua. Begitu sampai di lokasi, motor berhenti, si Hasan Busri turun langsung menyerang. Ini juga bukan kesalahan dari Hasan Busri sebenarnya, karena dia itu mengikuti apa yang disuruh oleh Mat Tanjar dan kawan-kawan. Itu disuruh ambil senjata untuk balik lagi untuk melakukan carok. Tapi kenapa kok Hasan Busri dan Wardi ini dikenakan pasal berencana? Nah, ini yang perlu kita bahas.
Apakah karena disuruh oleh si Matanjar untuk pulang, mengambil senjata dan ditantang untuk kembali lagi kalau berani? Apakah itu yang dikenakan sebagai pasal berencana? Jadi ketika dia pulang, kembali lagi itu dianggap perencanaan. Mungkin di situ ya. Tapi kalau menurut saya itu bukan sebuah perencanaan, karena ini terpaksa disuruh daripada kasus ini berkepanjangan, nanti si kelompok dari Matanjar ini datanglah ke rumahnya, siapa yang mau bertanggung jawab? Ketika mereka ini datang ke rumahnya, misalkan membuat onar, ada korban, siapa yang bertanggung jawab? Lalu, nah ini yang terpenting ini ketika keadaan itu terbalik. Ketika keadaan itu terbalik, yang tumbang atau yang kalah ini si Hasan Basri dengan Wardi. Nah ini yang paling penting dibahas. Itu kelompok dari Matanjar tidak dikenakan hukuman ataupun pasal perencanaan atau pembunuhan berencana. Itu tidak dikenakan karena apa? Mereka sudah di jalan ugal-ugalan, walaupun toh benar mereka sudah membawa celurit. Walaupun mereka dari rumah sudah membawa celurit dan mengakibatkan si Wardi dan Hasan Basri ini tumbang, misalkan terkena senjatanya si Matanjar dan kawan-kawan. Itu mereka tidak dikenakan pasal berencana karena si mereka ini serombongan ini udah ugal-ugalan, walaupun melakukan atau menghilangkan nyawa si Hasan Basri dan Wardi, misalkan. Kalau terbalik nih ya, kejadian terbalik, dan mereka hanya dikenakan pasal kriminal ataupun karena orang gaya-gayaan ya, misalkan nih geng motor gitu, dia menebas orang di pinggir jalan sampai dia tumbang dan tidak tertolong, itu hanya dikenakan pasal kriminal kekerasan yang menyebabkan nyawa orang melayang, padahal senjata itu sudah dibawa dari rumah. Kan seperti itu. Jadi ini dua pasal yang diterapkan kepada dua orang pelaku ini berbeda, dan ini sangat-sangat tidak adil kalau menurut saya. Harusnya yang orang-orang yang membawa senjata, menenteng senjata di badannya, ketika dia melakukan kriminal apapun di jalanan, itulah yang dikenakan sebagai pasal perencanaan. Bukan yang malah membela diri yang dikenakan pasal perencanaan. Ini kebalik. Kalau menurut saya, secara logika, ini kita bukan ahli hukum ya, kita bukan ahli hukum, tapi kita bicara soal logika. Nah, soal logika tentang kejadian itu. Coba bayangkan, orang disuruh pulang, ditantang disuruh pulang kembali lagi untuk berduel, tapi ternyata yang ditantang itu menang. Kok bisa kena pasal perencanaan? Apa karena dia pulang dulu terus ngambil? Itu yang dimaksud dengan perencanaan. Nah, itulah kadang tidak adilnya hukum di situ. Makanya banyak masyarakat kecil itu yang selalu ditakut-takuti dengan hukum, dan mereka ya takut beneran gitu. Mereka masyarakat kecil ini takut beneran kalau ditakut-takuti dengan hukum. Nah, itulah pasal yang diterapkan untuk kedua belah pihak yang carok, yang sebenarnya itu tidak adil. Pasti ini bukan masalah pembelaan ya, tapi pasalnya dan hukumnya ini yang perlu diperbaiki lagi. Bukan masalah pembelaan ke sebelah pihak atau tidak, atau menyalahkan dari pihak hukum, itu enggak. Tapi itu yang perlu diperbaiki lagi hukumnya. Jadi jangan membebankan kepada orang yang sebenarnya itu enggak 100% bersalah gitu loh. Jadi jangan dianggap cuma ini kesalahan dari si Hasan Basri dan Wardi saja. Diselidiki juga nih, sebab-sebabnya tuh apa? Wardi dan Hasan Basri itu melakukan itu tuh sebabnya apa? Karena apa gitu loh. Jangan cuma mentang-mentang dia pulang, carok, lawannya hilang, tumbang, terus dikenakan pasal berencana. Jangan seperti itu nggak adil. Nah, sedangkan nanti kalau misalkan si Matanjar yang menang hanya dikenakan pasal kriminal karena sudah ugal-ugalan
lalu kekerasan yang menyebabkan nyawa orang melayang hanya pasal kriminal. Kan nggak adil seperti itu. Itu bisa saja kalau memang betul hukum yang seperti itu yang berlaku, itu bisa saja hukum itu dipermainkan oleh para pelaku-pelaku kriminal. Untuk menghabisi seseorang, mereka harus berbuat onar dulu, berbuat kriminal dulu. Dengan cara itu mereka lepas dari perencanaan. Nah, jadi berbuat kriminal lalu menujulah ke orang sasaran itu. Dan akhirnya bukan perencanaan tapi pasal kriminal yang dikenakan. Itu bisa saja dimainkan seperti itu kalau hukumnya memang seperti sekarang yang berlaku. Oke, yang jelas hukum itu perlu diperbaiki. Saya bukan menjelekan orang hukum ataupun membela salah satu pihak, itu tidak. Cuma hukum yang kurang tepat menurut saya untuk kedua pelaku ini. Tapi apapun ceritanya ya, yang namanya salah tetap salah ya, tetap harus diproses secara hukum, tetap salah. Tapi jika hukum itu berlaku ke hukum perencanaan, itu nggak adil sama sekali. Menurut saya nggak adil sama sekali.